whipping itu ternyata kita lihat di tabungnya itu ada tulisan halal. Itu ada cerita lucu, ada temen tanya ke anaknya, ini apa? Oh ini buat praktikum bikin kue mah. Padahal baru kebongkar ternyata whipping itu ya memang betul untuk bikin kue, untuk gas ketawa lah. Tapi baru viral sekarang. Oleh karena itu ketika memang butuh anggaran apapun itu Pak, pegangannya ya jelas harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan program unggulannya yaitu MBG. MBG dengan anggaran 380 triliun itu sepakat kita. Tapi ini anomali sekali dengan kondisi anggaran BNN yang cuma segini. Dari satu sisi Presiden pengen negara ini cerdas, satu sisi lain BNN nggak punya taring, nggak punya senjata, nggak punya alat, nggak punya kekuatan. Nah ini ada apa? Padahal di negara kita, apalagi barusan viral yang kemarin tabung whipping lah, etomide lah, ketamin lah, itu kan jenis-jenis baru yang memang masyarakat tidak tahu dan tidak paham. Bahkan etomide juga baru November kemarin dimasukkan di Undang-Undang Narkotika kan. Nah, bahkan saya tanya kemana-mana ke BNNP waktu kunspek, belum ada CU-nya, cek urinnya belum ada etomide. Nah itu memang analisanya pengen benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa atau hanya cuma sekedar alinea pembuka di Undang-Undang Dasar kalau konsepnya seperti itu. Satu sisi kita pengenan generasi muda kita cerdas, satu sisi ada pelemahan terkait BNN untuk bekerja keras memberantas narkoba di negara ini. Oleh karena itu kalau cuma minta anggaran 2 triliun, 3 triliun saya rasa kurang Pak. 5 triliun Pak. Biar bapak-bapak ini memang benar-benar tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pemberantasan narkoba. Sedangkan dengan gaya hidup anak muda sekarang sudah mengalami pergeseran Pak. Lifestyle-nya biasanya di night club, sekarang sudah pedal, lari. Nah, itu kan hal positif sebenarnya. Tapi di luar itu jenis-jenis narkoba yang masuk itu juga lebih kreatif dan lebih bermacam-macam caranya gitu. Apalagi di whipping itu ternyata kita lihat di tabungnya itu ada tulisan halal. Itu ada cerita lucu, ada temen tanya ke anaknya, ini apa? Oh ini buat praktikum bikin kue mah. Padahal baru kebongkar ternyata whipping itu ya memang betul untuk bikin kue, untuk gas ketawa lah. Tapi baru viral sekarang. Oleh karena itu ketika memang butuh anggaran apapun itu Pak, pegangannya ya jelas harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya mewakili Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendorong, apalagi cuman anggaran segini saya rasa kurang Pak. Kalau bisa lebih lagi Pak, karena memang secara sistematis generasi muda kita lagi diserang mendowngrade kecerdasan bangsa melihat narkoba. Padahal Pak Presiden sendiri cita-citanya jelas. MBG ini targetnya biar bangsa kita menuju Indonesia emas. Oleh karena itu kita dari PKB sangat menyetujui kalau kita sih kayak kurang Pak ini Pak. Bahkan kita kasih power lebih, kita keliling kunspek itu, partner kita, mitra kita yang paling menyedihkan ya BNN. Apalagi kemarin saya ke Jogja di Kulon Progo, bandara itu nggak punya BNNK. Nah itu padahal pintu masuk. Jangan sebenarnya jangan hanya terfokus pintu masuk kayak kemarin. Pak, bahan-bahan untuk pembuatan narkoba itu kan sebenarnya bisa juga diperketat kayak distribusinya kita bisa pantau itulah. Itu aturan-aturan yang memang harus kita fokuskan. Mungkin cukup sekian dari saya Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bentar ya, Pak Demokrat dulu ya, Pak Hinca Panjaitan, Pak Kapoksi. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati, BNN yang datang dengan lengkap, Pak Sujudi yang saya hormati, izinkan saya untuk mendalaminya. Pertama-tama, fraksi Partai Demokrat memberi apresiasi atas presentasi dan laporan sepanjang tahun lalu dan bagaimana tahun ke depan untuk terus berkomitmen berada menjadi the leading sector untuk pemberantasan narkotika ini. Dan karena itu, saya coba mendalaminya dari apa yang tadi menyemangati kita semua ketika menyebut war on drugs for humanity. Gitu. Ini penting sekali untuk kita terjemahkan jika berkenan gitu. Pertama, istilah war on drugs for humanity ini saya membayangkan, ya memang negara harus perang terhadap itu dan lewat BNN. Kalau war yang itu kita anggap yang hard negara, maka menurut saya ada satu lagi war yang soft oleh warga negara. Karena kalau kita lihat data yang ditampilkan, desa dan orang yang kita targetkan memang menjadi sangat kecil sekali dibandingkan korban yang begitu besar. Sehingga tidak mungkin negara sendirian ini. Maka masyarakat atau warga negara juga punya kewajiban moral menjaga sesama umat manusia, ciptaan Tuhan yang paling disayanginya, agar tidak jatuh dalam malapetaka kejahatan narkoba ini. Pertama, saya ingin mengusulkan, Pak Sujudi, silahkan berkumpul seluruh jajaran BNN, karena kita mengatakan bahwa narkoba ini adalah sudah darurat, dan bahkan kita war untuk itu, maka agar semuanya terlibat, baik negara maupun warga negara, saya mengusulkan agar BNN memutuskan dan mengusulkan kepada Presiden bahwa narkoba ini adalah bahaya laten. Kalau dia sudah menjadi bahaya laten, maka mestinya anggaran menjadi tak lagi soal. Kalau sudah, kenapa disebut laten? Karena narkoba ini dapat meruntuhkan kedaulatan negara lewat warga negaranya yang korban tadi atas narkoba itu. Itulah usulan saya, mengapa dia harus bahaya laten narkoba. Nah yang kedua, saya terima kasih ajakannya yang sangat simpatik kepada kami di DPR RI, terutama Komisi 3. Saya mendengarkan dan mencatatnya cepat tadi. Kepala BNN mengajak semua kita sama-sama bertanggung jawab, bersinergi dan berkolaborasi. Karena masing-masing mempunyai dapilnya untuk turun ke masyarakatnya. Dan karena itu bersama-sama. Nah, karena itu ajakannya saya jawab langsung dan saya setuju. Kita menjawab dari awal dahulu, begitu caranya. Dan terima kasih untuk program baru yang 2025 akhir ini, Ananda Bersinar. Saya ingin mengapresiasi itu sangat kuat karena ini urusan anak-anak. Saya baca-baca apakah Ananda, tadi Pak Kepala enggak membacakan kepanjangannya. Ternyata Ananda itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. That's true. Kita setuju itu, Ananda Bersinar. Kalau kita lihat, kalau bisa ditampilkan itu slide yang Ananda Bersinar sebagai fokus prioritas, terima kasih, kita ini investasi masa depan anak-anak kita. Habis uang kita nanti untuk MBG triliunan, nah kalau kena narkobanya itu apa gitu. Jadi saya kira BNN cukup cerdik, cukup cerdas untuk membaca arah program Presiden Prabowo ini. Sehat perutnya, sehat fisiknya, tapi juga sehat pikirannya. Itulah investasi terbesar. Sehingga kalau Presiden kemarin menyatakan kegembiraannya sekaligus kaget karena dari Amerika datang untuk melakukan riset terhadap MBG itu. Saya menitipkan pesan ini. Ananda Bersinar ini mestinya juga seiring sejalan dengan MBG itu. Dan karena itu BNN harus hadir di
tempat-tempat itu tadi. Ini saran saya. Nah, dari kalau yang 6 pokok ini, 3 kiri 3 kanan, kalau saya baca ini kira-kira ini kalau Pak Suyudi dulu dari polisi, pasti ini masuk yang preemptif dan preventif. Bukan yang represif. Kalau represif tadi yang menangkapi, silahkan. Oleh karena itu, Ananda Bersinar ini adalah di sekolah dan sebelum kejadian. Saya ingin menyampaikan, anak-anak kita SD, SMP, SMA sudah korban. Masukkah di Ananda Bersinar? Itu dia. Kalau yang 6 ini kelihatannya nggak masuk, karena program pendidikan dan seterusnya. Karena itu lewat pimpinan, izinkan saya menyambut ajakan itu tadi. Tanggal 14 Februari yang akan datang, bulan Valentine, bulan kasih sayang. Biarkan negara perang kepada bandar-bandar narkotika itu. Warga negara menjaga anak-anaknya sendiri. Karena itu kami ingin mengangkat pendekatan war-nya yang soft, yakni dengan bunga warna pink. Di Tanah Karo, kabupaten yang punya gunung Sinabung dan Sibayak, ada satu tempat, 4 kecamatan, tumbuh subur bunga yang indah sekali, mengalahkan Keikenhof di Belanda. Dan bunga-bunga itu cantik sekali. Setiap tahun ada pesta bunga dan buah di sana. Tetapi Karo adalah menurut data BNN di Sumatera Utara yang kami nomor 1 ini, justru Tanah Karo tertinggi terpapar tadi. Nah, karena itu kami bersepakat ini Pak Kepala BNN, memerangi yang soft dengan seaweed flower. Maka kami mendirikan relawan pink. Temanya 3 saja. Kami jemput, kami rehab, kami antar pulang kembali ke rumah. Dengan begitu, kita membantu BNN. Kita bangun sendiri rumah rehabilitasinya semampu kita, dan seterusnya. Karena tidak mungkin negara sendirian, tidak mungkin BNN sendirian. Tetapi intervensi masyarakat kesadarannya itulah yang paling kita tunggu-tunggu. Nah, kita mulai nanti dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Tema besarnya, mari selamatkan Tanah Karo dari bahaya laten narkoba. Nanti dari situ baru pindah ke tempat lain, ke seluruh Indonesia. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.